Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di mata kuliah pengantar perpajakan. Kita untuk sesi ini yaitu membahas tentang pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kalau di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Sekarang kita akan membahas tentang PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kita harus memahami dulu apa yang dikatakan sebagai pajak penjualan atas barang mewah, terutama barang mewah. Barang mewah itu apa toh, kan gitu. Nah, di sini jelaskan ya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM itu ada batasan-batasannya. Walaupun sebenarnya kita sudah melihat oh itu barang mewah. Nah, sebenarnya tidak semuanya itu dikatakan sebagai barang mewah ya. Nah, batasan suatu barang termasuk BKP. Jadi kan masuk undang-undang PPN juga, di sana juga dijelaskan mengenai barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang tergolong mewah. Nah, apa saja itu yang tergolong mewah? Yang pertama adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Jadi bukan masuk kategori sebagai barang kebutuhan pokok, itu tidak masuk kategori sebagai barang mewah. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Jadi hanya kalangan tertentu saja yang bisa menggunakan tersebut. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, ini yang dikategorikan atau yang tergolongkan sebagai barang mewah ya. Nah, itu masuk kategori sebagai PPNBM ya. Nah, untuk objek PPNBM itu sendiri apa? Nah, untuk PPNBM dikenakan atas yang pertama penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Kemudian termasuk impor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka PPNBM itu dikenakan hanya satu kali pada saat penyerahan barang kena pajak. Jadi hanya sekali saja itu untuk PPNBM. Yang tergolong mewah oleh PKP atau pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang mewah ataupun pada waktu impor. Itu hanya sekali saja. Ya, jadi tidak berkali-kali kayak PBB ya dan seterusnya. Itu tidak, tapi hanya sekali saja. Nah, dasar pertimbangannya apa? Nah, untuk dasar pertimbangan pengenaan pajak itu yang pertama yaitu perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang pertama itu. Jadi dia ada sikap keadilan lah di sana. Kemudian yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Jadi biar ada kendali. Kalau tidak ada PPNBM ya mesti mereka itu yang punya uang penghasilan tinggi dia akan membeli barang-barang seenaknya sendiri ya. Tapi kalau dia misalkan ada pajak PPNBM atau pajak untuk barang mewah, itu juga dia akan mengendalikan. Kemudian ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional terutama UMKM ya. Itu juga menjadi pertimbangan kenapa adanya PPNBM. Kemudian yang selanjutnya perlu untuk mengamankan penerimaan negara, pastinya seperti itu ya. Untuk tarifnya sekarang, untuk tarifnya itu paling rendah 10%. Jadi kalau PPNBM itu paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Jadi 2 kali harganya ya. Itu tapi kalau untuk ekspor barang, sekali lagi kalau untuk PPN maupun PPNBM, kalau ekspor itu tarifnya 0%, biasanya tidak dikenakan pajak. Nah, pengenaan PPNBM ya terhadap BKP dibedakan menjadi dua. Yang pertama, BKP yang tergolong mewah masuk kategori kendaraan bermotor, dan yang kedua, BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Jadi ada dua masuk kategori barang mewah itu. Untuk kelompok BKP yang tergolong mewah kita akan bahas dulu yang selain kendaraan bermotor dulu ya. Mulai tarifnya yaitu 10% sampai dengan 20% untuk PPNBM-nya. Apa saja itu? Yaitu kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pemanas, penerima siaran televisi itu dikenakan tarifnya 10% untuk PPNBM-nya. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, harga jual lebih besar dari 500 juta. Kemudian ketiga, kelompok mesin pengatur suhu udara. Kemudian yang keempat, kelompok alat perekam atau reproduksi gambar dan pesawat penerima siaran radio. Dan yang kelima, kelompok alat fotografi, alat sinematografi dan perlengkapannya. Itu tarifnya 10% sampai dengan 20%. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk ke tarif yang 30%. Nah, untuk kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dengan tarif PPNBM sebesar 30%, yaitu kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, contohnya itu sampan atau kano yang dikecualikan untuk keperluan negara atau angkutan umum, itu dikenakan tarif sebesar 30% ya.
Kemudian untuk tarif PPNBM yang tarifnya 40% untuk kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yang pertama kelompok minuman yang mengandung alkohol, misalkan ya, kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, kelompok permadani yang terbuat dari sultra atau wol, kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacamnya, kelompok barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia, kelompok balon udara, kelompok peluru senjata dan senjata api lainnya, kelompok jenis alas kaki, kelompok barang-barang terbuat dari porselen, tanah lampung, Cina atau keramik, kelompok barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalanan ya. Jadi itu masuknya tarif PPNBM-nya sebesar 40%. Kemudian untuk tarif 50% itu untuk apa saja? Untuk tarif 40% selain kendaraan bermotor yaitu kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus ya, sultra misalkan ya. Kemudian kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada nomor 3 kecuali keperluan negara atau angkutan udara niaga, misalkan pesawat atau helikopter tapi milik pribadi ya, jet pribadi misalkan kayak gitu. Itu tarifnya sebesar 50% untuk PPNBM tarifnya. Cara menghitung PPNBM gimana Pak? Nah ini sebenarnya sama dengan PPN ya, yaitu DPP tarifnya dikalikan dengan DPP-nya. Tapi kalau di dalamnya itu ada PPN dan PPNBM. Jadi kan kalau misalkan kita suruh menghitung PPNBM saja, tarifnya cara menghitungnya adalah PPNBM, yaitu tarif PPNBM dikalikan DPP-nya dasar pengenaan pajaknya. Terus masuk objeknya yang mana, kalikan tarifnya tersebut. Tapi kalau di dalamnya itu ada PPN dan di dalamnya ada PPNBM, maka cara menghitung PPNBM terutang yaitu tarif PPNBM dibagi 110 dikalikan tarif PPNBM dikalikan DPP. Itu cara untuk menghitung PPNBM. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori yang kedua yaitu PPN dan PPNBM untuk kendaraan bermotor. Jadi kan tadi kan ada yang selain kendaraan bermotor dan yang kedua yang kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu kelompok kendaraan bermotor dikenakan tarif sebesar 10%. Jadi untuk siapa saja itu PPNBM yang dikenakan tarif sebesar 10%. Yang pertama adalah kendaraan bermotor untuk pengangkut 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi. Kemudian kendaraan bermotor untuk pengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dan kapasitas silindernya sampai 1.500. Jadi kalau untuk kendaraan bermotor itu biasanya dilihatnya dari silindernya, berapa besar cc-nya ya, seperti itu. Kemudian untuk kelompok kendaraan bermotor dikenakan tarif 20%. Yang pertama adalah kendaraan bermotor untuk pengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dan kapasitas silindernya itu 1.500 sampai dengan 2.500 cc. Tapi ini bensin ya. Kemudian yang kedua, kendaraan bermotor yang dengan kabin ganda untuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup. Itu tarifnya untuk PPNBM-nya sebesar 20%. Kemudian untuk kelompok kendaraan bermotor yang dikenakan tarif 40%, yang pertama, kendaraan bermotor untuk mengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan dan kapasitas silindernya lebih dari 2.500 cc sampai dengan 3.000 cc, yaitu kendaraan bermotor dengan motor bahan menyala kompresi diesel atau semi diesel berupa sedan dan selain sedan dengan kapasitas silindernya lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc, maka dikenakan tarif PPNBM-nya sebesar 40%. Kemudian untuk kelompok kendaraan bermotor yang dikenakan tarif 50%, itu biasanya digunakan untuk jenis kendaraan khusus yang dibuat golf ya. Biasanya kalau teman-teman sering melihat kendaraan yang dipakai untuk golf itu ya, itu kalau beli ada PPNBM-nya sebesar 50%. Kemudian ketiga, kelompok kendaraan bermotor dikenakan tarifnya 60% sekarang. Apa saja itu? Yang pertama adalah kendaraan bermotor roda 2 ya, dengan kapasitas silindernya itu 250 cc sampai 500 cc. Misalkan Ducati misalkan ya. Banyak ini. Kemudian yang kedua, kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung atau kendaraan semacam itu kayak trail misalkan. Nah, itu dikenakan tarifnya sebesar 60%. Kemudian untuk kelompok kendaraan bermotor yang dikenakan tarif 75% sekarang. Untuk apa aja? Yang pertama, kendaraan bermotor untuk mengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi termasuk sedan dan selain sedan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Itu PPNBM-nya sebesar 75%. Kemudian kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silindernya lebih dari 500 cc.
itu PPNBM-nya sebesar 75%, dan trailer, semi trailer dari tipe karavan, kalau misalkan ini kendaraan-kendaraan luar negeri biasanya itu untuk perumahan atau kemah, biasanya kalau kita melihat ya orang-orang luar gitu, kemudian kita kemah itu tidak membawa mobil, yaitu dikatakan semi trailer ya, itu yang dari tipe karavan. Nah itu biasanya kalau membeli itu ada PPNBM-nya sebesar tarifnya 45%. Nah, untuk perhitungan PPN dan PPNBM untuk kendaraan bermotor, caranya kalau tadi kan yang selain bermotor motor sama ya, PPN maupun PPNBM, ya tarif pajak dikalikan DPP. Tapi kalau di dalamnya itu ada PPN-nya dan PPNBM-nya, maka PPNBM dibagi 1/10 ditambah PPNBM dikalikan 100%. Tapi kalau untuk yang kendaraan bermotor, baik PPN maupun PPNBM itu sama dengan tarif pajak dikalikan DPP. Jadi tidak perlu menggunakan rumus, langsung saja tarifnya dari PPN berapa, tarif dari PPNBM berapa, yaitu 10% dikalikan DPP kalau untuk PPN. Kalau PPNBM kita lihat dulu objek pajaknya, baru dikalikan dengan DPP-nya. Nah, besarnya DPP itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, harga jual dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN dan PPNBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan atau pihak yang mengasihkan. Makanya faktur penjualan itu selalu dipakai ya kalau misalkan itu kita membeli kendaraan misalkan. Kemudian yang kedua, nilai impor yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN dan PPNBM atas kendaraan bermotor yang tergolong mewah. Ya, jadi itu tidak termasuk PPN dan PPNBM-nya. Kalau misalkan di sana itu ada PPN dan PPN, kita harus keluarkan dulu PPN dan PPNBM. Ya, kemudian itu yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya nilai impor untuk menghitung PPN dan PPNBM, baik yang untuk kendaraan bermotor atau yang selain kendaraan bermotor. Mungkin itu saja untuk materi PPN dan PPNBM, sudah saya sampaikan semuanya. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat Google Classroom. Kalau masih belum paham juga silakan ditanyakan pada waktu kelas offline. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.